Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kuat dan tentunya semuanya dipelihara oleh Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh hati kami untuk benar-benar sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu mengalir, bekerja bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. Tuhan berkati juga Tuhan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, boleh menjadi kekuatan, pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita menikmati kebaikan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kebaikannya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Come on. Mari jemaat Tuhan yang di rumah sana semua kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan kau turut bekerja dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan dengan iman katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku tak akan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan. Seperti Abah, ku angkat tangan memuji Dia. Seperti Abah, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus seperti Abah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari dengan iman katakan kepada Tuhan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, tak akan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan. Seperti Abah, ku angkat tangan memuji Dia. Seperti Abah, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus dengan katakan. Seperti Abah, ku angkat tangan memuji Dia. Kasih setianya, puji Yesus seperti Abah. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus seperti Abah. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus seperti Abah. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan beri tepuk tangan dan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk cuma dikasih Tuhan. Sering kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mengerti arah jalan yang kami akan lakukan. Tapi pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan.
menyatakan isi hati kami, menyatakan iman kami Tuhan. Kami menserahkan hidup kami kepada Tuhan, agar hidup kami memuaskan hati-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar setiap kami Tuhan Yesus, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri, genapi. Boleh jemaat memberikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita pagi hari ini. Mari dengan segenap hati, dengan sungguh katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Yes, amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Yang rindu kepada Tuhan, mari sama-sama katakan dengan sungguh. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri, genapi. Lebih sungguh katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri, genapi karya. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin nyatakan isi hati kami kepada Tuhan. Kami rindu memahami semua yang Kau ingini Tuhan, agar hidup kami memuaskan hati-Mu, agar hidup kami memenuhi rencana-Mu Tuhan. Tolong kami, tuntun kami Tuhan. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini memohon kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan pagi hari ini kepada Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku sepenuh hati, menghamba, serahkan diri. Yang rindu memuaskan hati Tuhan, mari angkat tanganmu dengan sungguh katakan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Dengan sungguh katakan kepada Tuhan. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami serahkan hidup kami pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Tuntun kami,
Pujikan Tuhan sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara semua kita bangkit berdiri sambil mengangkat kedua tangan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Lebih sungguh katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan hati kami Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Hanya itu kerinduan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati dan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kalau sebentar ini Tuhan kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengurapi Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan, supaya saat benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh mendapat tempat yang terbaik di hati kami, dan boleh terus bertumbuh, bahkan kami terapkan dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami boleh terus selaras dengan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman, senang sekali kali ini kita mau sampai ke murid yang keempat daripada Tuhan Yesus ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan tentang Yakobus ya. Yakobus anak Zebedius. Saudara, kalau ada yang pernah naik kapal laut, kalau kita pas naik kapal terus kemudian ombaknya itu besar, maka penumpang akan terbawa dengan kondisi kapal yang naik turun di atas gelombang itu, saudara. Kadang terlihat garis cakrawala di depan, tapi kadang hanya gelombang air. Kapal tidak melihat apa-apa. Demikian kira-kira gambaran yang melukiskan penampilan daripada Yakobus ini, saudara. Kadang dia sangat menonjol, tapi kadang dia seperti tenggelam. Saudara, Yakobus adalah saudaranya Yohanes. Yohanes yang murid Yesus ya saudara, bukan Yohanes Pembaptis. Nama ayahnya Zebedius dan nama ibunya itu Salome. Kadang Yakobus terlihat sebagai tim inti daripada pelayanan Yesus, saudara. Tapi kadang juga tidak menampakkan diri sama sekali. Saudara, mari pada kesempatan ini kita kenali lebih jauh tentang Yakobus ini melalui nomor satu, keluarganya. Yang kedua, imannya. Yang ketiga, kesetiaannya. Dan yang terakhir, kemasyurannya. Ya, oke, mari kita masuk satu persatu. Keluarganya. Ayahnya bernama Zebedius, saudara. Nama ini tidak pernah disebut di Alkitab sebelumnya. Ya, hanya tertulis bahwa Zebedius ini punya anak, namanya Yakobus dan Yohanes. Dia tinggal di Betsaida, di sebelah barat dari Danau Galilea.
juga tempat di mana Petrus dan Andreas itu dibesarkan di sana. Dan tempat ini juga sering dikunjungi oleh Yesus dan tidak jauh dari Kapernaum. Saudara, Zebedeus adalah seorang nelayan, ya, nelayan yang sukses. Dia punya kapal, dia mengerjakan orang-orang untuk bekerja di kapalnya itu, saudara, termasuk juga mengerjakan kedua anak laki-lakinya bekerja bersamanya. Dan mungkin mereka juga punya relasi kerja dengan Petrus dan Andreas. Ya. Zebedeus ini kemungkinan besar punya rumah di Yerusalem, saudara. Di mana beliau juga punya hubungan baik dengan imam besar Kayafas dan kerabat-kerabatnya. Jadi Zebedeus ini satu orang laki-laki yang cukup disegani, baik di kalangan nelayan, punya kapal, tapi juga di kalangan imam besar, ya, di kalangan imam besar. Yohanes 18 ayat 15, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar. Dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Saudara, murid lain yang dimaksud di sini diyakini antara Yakobus atau Yohanes. Ya. Karena Zebedeus ini punya relasi yang dekat dengan imam besar. Saudara, tidak ada data yang dapat dikaitkan dengan kehidupan rohani daripada Bapak Zebedeus ini. Tidak ada sama sekali. Tapi yang jelas, Zebedeus tidak menghalangi dua putranya yang mestinya dipersiapkan untuk meneruskan usahanya, tetapi akhirnya malah meninggalkan kapal dan mengikut Yesus. Ya, itu ayahnya, saudara. Sekarang ibunya, Salome. Ibu Yakobus kadang sangat ambisius, tapi juga di tempat lain kadang terlalu lancang, saudaraku ya. Kita tidak tahu bagaimana reaksi ketika anak-anaknya ini malah menggantungkan masa depannya bukan kepada bisnis keluarganya, tapi malah nantinya keluar masuk desa untuk mengikuti seorang nabi dari Nazaret. Tapi popularitas dan mujizat-mujizat yang tidak biasa dari Yesus meneguhkan si ibu ini untuk mengikuti keputusan anak-anaknya. Suatu saat, saudara, si ibu ini menjadi sangat antusias waktu dia mendengar Yesus bercerita tentang kerajaan Allah. Kita lihat di Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Saudara, tidak dituliskan bagaimana reaksi anak-anaknya waktu mereka melihat ibunya memintakan sesuatu itu kepada Yesus. Tetapi yang jelas, ke-10 murid yang lain, mereka marah. Saudara bisa lihat itu di ayat 24. Saudara, ada kemungkinan bahwa Salome ini adalah saudara daripada Maria, ibu Yesus. Mungkin karena dia merasa dekat dengan maminya Yesus gitu ya, saudara. Jadi ini yang mau dimanfaatkan oleh Salome untuk minta supaya Yesus bisa membawa kedua putranya ini duduk di dalam pemerintahan kerajaan Allah nantinya. Tapi sayang permintaan ini tidak dikabulkan oleh Yesus. Saudara, jadi karena Salome ini saudaranya daripada Maria, maka Zebedeus dan Salome ini
adalah paman dan bibi Yesus. Maka mereka mestinya juga sudah mengenal Yesus itu sejak dari bayinya. Sehingga mungkin saja Zebedius dan Salome ini sudah melihat peristiwa Natal waktu itu. Sudah mendengar bagaimana Yesus yang demikian lahir dengan ajaib. Kemudian bahkan juga melihat bagaimana Yesus pada umur 12 tahun sudah duduk di bait Allah dan mengajar di sana. Dan bagaimana juga Yesus itu terus bertumbuh. Dan waktu itu Alkitab menulis bahwa dia itu disukai oleh Allah dan oleh manusia. Mungkin Zebedius dan Salome ini juga melihat kagum dengan seorang anak yang bernama Yesus ini. Saudara, dan bukannya tidak mungkin. Yesus ini mungkin sering main di rumah mereka sejak lama. Sehingga Zebedius dan Salome ini pasti mengenal Yesus. Dan mungkin sangat mengagumi Yesus. Itu yang mungkin membuat mereka tidak terkejut waktu melihat Yesus meninggalkan bengkel tukang kayunya. Dan mulai masuk di dalam pelayanan. Dan bahkan mengatakan dia adalah Mesias. Jadi saudara, mereka berdua, Zebedius dan Salome ini, pasti mengenal Yesus, mengerti Yesus dengan lebih daripada orang-orang yang lain. Saudara dan Salome ini menjadi pengagum dari Yesus sejak mula dan berlangsung terus, tidak pernah berhenti. Bahkan hingga Yesus disalib dan bangkit, dia ada di sana. Pada waktu disalib, saudara bisa baca di Markus 15 ayat 40 sampai 41. Tapi mungkin pada kesempatan ini saya akan membacakan kehadiran Salome pada waktu di kebangkitan Yesus. Ya. Di Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara lihat, Salome ada di sana. Melihat semua kepedulian Salome tentang Yesus ini, kita seakan bisa melupakan tentang kelancangan yang pernah diperbuat olehnya. Saudara, Salome dan dua putranya, Yakobus dan Yohanes, pasti sering juga menceritakan kepada banyak orang tentang Yesus. Mujizatnya, hikmatnya, kepatuhannya akan firman, dengan sangat detail. Karena mereka itu menjadi saksi dengan mata kepala sendiri, bukan dari cerita orang lain. Ya. Dan saudara, secara tradisi, orang mengatakan bahwa Yakobus itu adalah kakak daripada Yohanes. Yakobus ini kakaknya Yohanes. Tapi kita tahu Yohanes ini yang lebih disayang oleh Yesus. Ya. Tapi tidak mengurangi dia sebagai kakak, walau tidak punya rasa iri karena Yesus lebih sayang kepada adiknya. Tidak, saudara. Alkitab menulis kedua kakak beradik ini tetap bahu-membahu di dalam atau menjadi murid daripada Yesus. Kasih mereka tetap bertumbuh baik di antara mereka saudara, demikian juga terhadap Yesus. Ya. Itu yang pertama tentang keluarganya, saudara. Kita mulai masuk yang kedua, tentang imannya. Ya. Markus 1. Hanya beberapa saat setelah Yakobus gabung menjadi murid Yesus, dia diajak mampir ke rumah Simon dan Andreas. Dan ketemulah dengan ibu mertua Simon yang sedang sakit demam. Ya. Markus 1 ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia.
Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudara, ini adalah titik awal daripada perjalanan iman Yakobus. Dan secara khusus nanti akan tetap bersama dengan Yohanes dan Petrus. Dia menjadi ring satunya Yesus. Nanti kita lihat. Dan sebagai anggota ring satunya Yesus, Yakobus itu hadir di banyak peristiwa. Dan pada kesempatan ini, kita akan lihat ada 3 peristiwa penting di mana Yesus hanya mengajak 3 muridnya ini, ring satunya. Ya saudaraku ya, yang pertama, saudara, di rumah Yairus. Ini ada satu pengalaman bagi Yakobus yang luar biasa. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yairus itu kepala rumah ibadat di Kapernaum, ya. Dia punya anak wanita 12 tahun. Dia sakit hampir mati sampai akhirnya benar-benar mati. Ya, kita lihat ayatnya. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. 3 orang ini, saudara. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara, Yakobus melihat satu peristiwa yang mustahil secara manusia. Dari kematian atau ujung atau batas akhir dari kehidupan manusia. Sudah tidak mungkin bisa diapa-apain lagi. Dipegang tangannya oleh Yesus dan dia berkata, "Talitakum." Berdiri dan berjalanlah. Oh saudara, anak itu berdiri. Hari itu, saudara, Yakobus mungkin ikut bergidik bulu romanya. Dia mungkin ingat sejak zaman Nabi Elia dan Elisa, belum ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Dan Yakobus ini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana anak itu sudah mati. Orang-orang sekelilingnya sudah meratapi anak itu. Anak itu benar-benar mati, saudara. Yakobus tidak akan pernah lupa dengan peristiwa itu. Dia melihat di rumah Yairus ini, disebutkan dia melihat kebesaran Tuhan. The Lord's greatness. Yesus mematahkan sengat maut. Nantinya saudara, Yakobus ini juga akan melihat Yesus membangkitkan anak daripada seorang janda. Dia nanti juga akan melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari terbaring. Mungkin tubuhnya ini sudah rusak semua, tapi Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus ini, saudara. Yesus menaklukkan kematian dan semua kuasanya. Tapi saya percaya, saudara, kekaguman daripada Yakobus ini waktu melihat bagaimana Yesus membangkitkan di rumah Yairus ini. Sesuatu yang akan menancap di dalam dirinya. Dia melihat Yesus itu bukan manusia. Maka dikatakan dia melihat kebesaran Tuhan, bukan kebesaran seorang manusia. Dia melihat the Lord's greatness, kebesaran yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Saya percaya ini menjadi sesuatu
yang menjadikan nanti dia beriman yang luar biasa kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, dia pernah juga di atas gunung. Yakobus ada saat Yesus dipermuliakan bersama dengan Petrus dan Yohanes juga. Saudara, mereka bertiga melihat wajah Yesus itu bersinar. Yakobus melihat wajah Yesus ini lebih seperti Tuhan daripada seperti manusia. Tidak ada manusia yang seperti itu. Aku melihat pada waktu itu Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia seperti Tuhan. Wajahnya bersinar. Bahkan dia juga melihat Musa dan Elia menemani Yesus ada di sana. Saudara, kalau saudara ke Israel, pasti akan diajak ke sana. Saya sudah pernah diajak ke sana, saudara. Dan saya bayangkan waktu itu Yakobus, dia terheran-heran karena wajah Yesus berubah dengan luar biasa. Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudara, Yakobus kembali mendapatkan experience yang luar biasa. Kalau tadi di rumah Yairus dia melihat the Lord's greatness, maka di sini di atas gunung dia melihat the Lord's glory, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, dia melihat Tuhan Yesus dimuliakan. Wajahnya bersinar, pakaiannya juga berkilau-kilau putih, berubah. Yesus dimuliakan. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Peristiwa yang ketiga, saudara, di Taman Getsemani. Yakobus juga bersama dengan Yesus waktu di Taman Getsemani. Saudara, pasti Yakobus ini dia mendengar bagaimana Yesus berdoa di sana dan bergumul, bahkan dikatakan sampai mau mati rasanya. Matius 26 ayat 38. Saudara, hanya ring satunya Yesus yang merekam semua peristiwa itu dalam pikirannya masing-masing. Termasuk Yakobus. Walaupun maaf, saudara. Maaf, walaupun mereka itu sedang dalam kondisi yang terkantuk-kantuk. Saudara, mungkin dia malu. Mungkin Yakobus malu. Karena tidak kuat menahan kantuk. Sampai akhirnya Yesus membiarkan mereka tertidur. Beliau waktu itu hanya berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, maksud saya di Taman Getsemani itu, Yakobus pasti melihat wajah Yesus yang dipenuhi dengan pergumulan. Tubuhnya dipenuhi dengan pergumulan. Bahkan dikatakan dari kulitnya ini keluar tetesan-tetesan seperti darah. Tubuhnya seperti itu, saudara. Sangat menderita. Dalam pergumulan yang sangat. Tetapi, saya percaya di antara kantuknya Yakobus, dia tetap bisa melihat mata Yesus. Matanya mungkin dipenuhi dengan air mata. Air mata bukan karena dia kesakitan, tapi air mata karena kasihnya kepada manusia. Dan mungkin pada saat mata mereka bertemu, Yakobus menangkap air mata kasih itu buat aku.
Saudara, Yakobus melihat pergumulan Tuhan. The Lord's grief. Pergumulan Yesus yang seperti itu terekam di dalam pikiran karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saudara, saya percaya pengalaman Yakobus ini luar biasa. Dia dipilih menjadi ring satunya Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan. Dia merasakan, bukan hanya melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi dia melihat kebesaran Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan, tapi dia juga melihat pergumulan Tuhan secara langsung. Itu yang membuat iman daripada Yakobus bertumbuh-tumbuh di dalam kehidupannya. Saudara, namun sampai di dalam satu saat Yakobus ada di tempat di mana akhirnya Yesus dihampiri oleh Yudas. Dicium oleh Yudas, tapi untuk kemudian ditangkap oleh penguasa Romawi. Saudara, dan seperti murid-murid yang lain, di tengah kegoncangan yang terjadi, mereka lari entah kemana. Salome pergi ke Kalvari, tapi Yakobus tidak jelas ada di sana. Yohanes juga ada di sana, di mana Yesus menugaskan Yohanes untuk merawat ibunya, yaitu Maria. Dia menitipkan Maria kepada Yohanes. Tapi tidak ada catatan sedikit pun Yakobus ada di sana. Maminya ada di sana, adiknya ada di sana, tapi di mana Yakobus? Saudara, bila ternyata ketakutan yang menyebabkan dia menghindar, maka kita percaya itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyiksa diri Yakobus dengan sangat. Dia mungkin sedang merasa kecewa, dia mungkin sedang merasa sendiri, dia mungkin ngumpet, saudara. Dia bingung. Dia melihat semuanya. Tapi dia tidak bisa, belum bisa menang terhadap pikiran dirinya sendiri sebagai manusia. Hingga saat Pentakosta mengubah segalanya menjadi baru. Yakobus ada di kamar loteng atas ketika Yesus hadir kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Saudara, pada waktu itu, saya percaya Yakobus, dia menata ulang pengenalannya akan Yesus sebagai Tuhannya. Sehingga dia tidak berani main-main lagi dengan kepengecutannya. Tapi saudara, sungguh satu penghiburan yang sangat besar yang dirasakan oleh Yakobus adalah Yesus memaafkannya. Yakobus belajar dan mengingat ini semua dengan baik. Saudara, sejak saat itu, walaupun Alkitab tidak menulis, tapi mungkin dia berketetapan. Dia memutuskan, lain kali kalau aku harus diuji imanku, apapun juga yang terjadi, aku tidak akan main-main lagi. Aku akan teguh berpegang terus kepada janji-janjimu. Karena aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri, Engkau hidup, Engkau Tuhan. Saudara, sampai di sini Yakobus memberi pembelajaran yang dalam pada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Segala pengertiannya itu saya percaya mengajari dia, menyadarkan dia secara dalam. Masuk sampai hatinya,
pikirannya, jiwanya, bahkan juga segala keinginan-keinginannya mengalami enlightenment yang daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kesetiaannya. Saudara, kita bisa melihat kesetiaan Yakobus ya, sesaat setelah Yesus itu dimuliakan di gunung. Saat itu Yesus berjalan menghampiri Yerusalem, dan setiap langkah membuat dia semakin mendekati salib. Dan jalan yang ditempuh itu lewat Samaria. Yang mana kita tahu bahwa antara orang Yahudi dan Samaria itu tidak cocok. Ya, yang ada cekcok selama berabad-abad. Ya, kita lihat ada satu peristiwa. Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara lihat, ya, kompak nih saudara. Yakobus dan Yohanes mempunyai reaksi yang sama. Ya. Kenapa mereka berkata seperti itu? Saudara, ingat, peristiwa ini adalah sesaat setelah mereka itu melihat Yesus dipermuliakan di gunung. Ya, jadi ingat saudara, tadi dia melihat siapa? Melihat Musa dan Elia. Jadi saya percaya pikiran kedua orang ini masih dipenuhi atau teringat dengan peristiwa Elia. Ya, Elia ini menantang nabi-nabi palsu dan minta api turun dari langit untuk membakar korban yang disediakan. Saudara ingatkan itu? Ya. Jadi Yakobus dan Yohanes ini pasti terinspirasi dengan Elia ini. Dan mereka pikir mereka juga bisa meminta api turun dari sorga. Saudara, tapi mungkin peristiwa ini sudah ada dalam penglihatan Yesus. Ya, sehingga kalau saudara lihat di Markus 3 ayat 17, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus, keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Ya, Tuhan itu ajaib. Ya, dia namanya juga Tuhan. Dia sudah melihat. Maka dikatakan Yakobus dan Yohanes ini dikasih nama Boanerges. Artinya anak-anak guru. Karena mungkin peristiwa ini, saudara, dia ingin supaya kalau perlu bisa mendatangkan api dari langit. Saudara, peristiwa ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama rasanya kok kejam ya, kok kejam amat sama orang-orang Samaria. Tapi di sisi lain saudara, kita mau melihat bagaimana mereka itu ingin membela Tuhannya. Mereka berdua justru mau membela Tuhannya. Di sini kita melihat kesetiaan Yakobus yang pertama. Sebagai bukti atau wujud kesetiaan dia kepada Tuhannya. Dia berani ngomong seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat Injil Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini peristiwa padahal setelah Yesus menampakkan diri pada murid-murid dan murid-murid itu sudah bisa ngomong loh saudara. Kami telah melihat Tuhan. Ya. Tapi tetap saja mereka kehilangan. Mereka kehilangan masa depan, kehilangan iman. Mereka kembali kepada kehidupan, kepada keahlian,
kepada kebiasaan, kepada nature-nya mereka, yaitu mencari ikan. Mereka lupa kata-kata Yesus, jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Saudara, dimulai dari Petrus, dia berkata, aku pergi menangkap ikan. Kemudian 6 murid-murid yang lain, termasuk Yakobus, ikut. Mereka masih memakai perahu yang sama. Mungkin masih memakai tambang-tambang yang sama. Jala yang sama. Di danau yang sama. Dengan pelaku yang sama. Nelayan. Mereka kembali beraksi. Namun sayang hasilnya tidak ada. Mereka tidak mendapat seekor ikan pun sampai Yesus hadir dan memberikan instruksi dan menangkap banyak ikan sampai tidak dapat menariknya. Saudara, kira-kira Yakobus ini mau taruh mukanya di mana? Ya. Dia mungkin malu dan salah tingkah. Terpaksa dia ikut makan ikan yang dianugerahkan Tuhan. Saudara, mungkin dia speechless. Dia tidak bisa ngomong apa-apa. Mau menelan ikan bakar yang fresh ini loh, juga susah. Walau dari pagi belum makan. Speechless. Dia tidak bisa ngomong apa-apa. Malu, capek. Tapi Yakobus kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Setelah 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ada permintaan, gembalakanlah domba-dombaku. Yakobus, dia bukan hanya mendengar, tapi dia juga menerima panggilan amanah itu. Sehingga akhirnya dia juga mewartakan Injil, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ini kesetiaan Yakobus yang terus dibawa sampai dia mati. Yang terakhir, saudara, yang keempat, kemasyhurannya. Sekitar tahun 44, Yakobus ini dibunuh oleh Herodes Agripa yang pertama. Waktu itu umur gereja baru kira-kira 10 tahun. Saudara, ada 3 Herodes yang hadir di era itu dengan warna yang jahat. Dan Yakobus merasakan keganasannya dan mati sebagai martir. Bahkan menurut catatan, James was the first of the apostle to suffer martyrdom. Yakobus ini menjadi murid atau rasul yang pertama yang mengalami mati sebagai martir. Saudara, ada tradisi yang mengatakan bahwa Yakobus ini pergi ke Spanyol untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi yang sedang dalam pengasingan di sana. Jadi Herodes Agripa ini mengirim orang-orang Yahudi ke Spanyol untuk dijadikan budak. Nah, Yakobus ini pergi ke sana, saudara, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi ini. Saudara, tahun 1994, tiba-tiba saya untuk pertama kali disuruh oleh kantor pergi melihat satu proyek akan dibikin di Indonesia. Tapi karena tidak ada, belum pernah ada di Indonesia, yang ada di Eropa, jadi mereka meminta kita untuk bisa melihat satu pabrik yang akan dibangun seperti yang sudah ada di sana. Jadi saya pergi ke Spanyol, saudara. Itu negara yang pertama kali saya pergi ke luar negeri, itu ke Spanyol. Selain ke Madrid, kita kemudian ke kota kecil, namanya Santiago de Compostela. Kami dikasih penginapan di pusat kota, dan ternyata di seberang daripada hotel itu ada gereja yang besar sekali. Namanya Katedral Santiago.
Pertamanya saya nggak tahu sama sekali tentang gereja itu. Baru pertama kali ditugaskan berangkat, datang sampai sana, nggak tahu, tiba-tiba ada gereja pas di depan daripada hotel. Saudara, gereja ini besar. Lebih besar dari lapangan sepak bola, saudara. Dan saya dan beberapa teman besoknya kita berusaha untuk bisa masuk dan melihat gereja itu. Saudara, pas ada prosesi. Jadi banyak orang datang, terutama Katolik. Mereka itu mempersiapkan diri untuk bisa menyaksikan prosesi ini. Mereka sudah jauh-jauh hari menjadwal untuk bisa hadir melihat prosesi ini. Karena prosesi ini tidak biasa, saudara. Tidak biasa. Dan saya bisa ada di sana. Tanpa perencanaan, tanpa mengerti apa, bisa ada di sana. Itu pastor-pastornya, saudara, membawa tempat dupa yang besar. Dan kemudian digantungkan dengan tali yang panjang sekali ditambang. Ditaruh sampai di ujung daripada bangunan itu. Dan kemudian ditarik supaya dupa itu memenuhi seluruh ruangan. Ukupan itu memenuhi seluruh ruangan. Saudara, bukan cuma acaranya yang mau saya ngomong, saudara. Tapi di gereja itu diyakini tulang belulang daripada Yakobus, anak Zebedius itu, ditaruh di sana. Saudara, Yakobus yang sangat dimimpikan oleh ibunya untuk bisa ada di sebelah daripada Yesus, akhirnya mendapatkan mahkota kemartirannya sebagai murid Kristus yang setia sampai mati. Saudara, sebelum memasuki perjamuan kudus, saya mengajak setiap dari kita untuk mau memberi pembelajaran kepada diri kita sendiri. Seperti Yakobus, yang walaupun kadang sebagai ring satunya Tuhan pun masih sering timbul tenggelam. Apalagi kita. Tapi akhirnya dunia melihat kesetiaan Yakobus. Gereja Katedral Santiago masih bisa dikunjungi. Dan di sana tulang-tulang daripada Yakobus itu dimakamkan. Sebagai bukti sejarah bagi umat manusia yang hidup sampai saat ini. Saudara, saya mengajak kita menaikkan satu pujian yang menggambarkan isi hati Yakobus. Yang akhirnya dia membayar dengan kesetiaannya sampai akhir hidupnya. Saudara, pujian ini berkata, telah kulihat kebaikanmu. Ya. Kalau tadi kita, bagaimana Yakobus ini dia melihat, telah kulihat kebesaranmu. Telah kulihat kemuliaanmu Tuhan. Telah kulihat juga pergumulanmu. Tapi juga kebaikanmu yang tidak pernah habis di hidupku. Maka dia berkata, sekalipun aku pernah jatuh bangun, tapi lagu ini ditutup dengan satu kalimat yang indah sekali. Berkata, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kesetiaan Yakobus biar menginspirasi saudara dan saya. Supaya kita juga setia kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang kita menaikkan pujian ini dengan hati. Karena saya percaya pujian ini bukan hanya bagi Yakobus. Tapi juga bagi setiap di antara kita. Tuhan memberkati.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, biar sungguh kesetiaan daripada Yakobus boleh menginspirasi kami. Karena kami juga sering kali mengalami jatuh bangun. Tapi kami mau memberi pelajaran pada diri kami sendiri. Seperti Yakobus yang akhirnya sadar. Dia berkata, aku mau sungguh-sungguh menjadi lebih baik. Aku mau membayar segala kebaikan Tuhan dengan aku tetap menjadi setia. Yakobus menjadi seorang martir yang pertama dari 12 murid Yesus yang mati sebagai martir pada saat dia masih demikian muda. Tapi sampai sekarang dunia masih bisa melihat bukti kesetiaannya melalui katedral Santiago. Di sana tulang belulang dia menjadi bukti sejarah. Ada satu orang yang karena kesetiaannya mati bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami yang masih hidup ini boleh mematikan manusia lama kami dan menjadi baru di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami angkat roti ini tinggi di atas kepala dan kami mau mengingat firman-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biar tubuh-Mu boleh bersatu dengan kami.
Dan penyertaan-Mu sempurna terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh merasakan juga bagaimana Engkau memaafkan daripada Yakobus. Biar Engkau juga yang memaafkan setiap di antara kami dan mengajari kami untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, supaya karakter ilahi boleh tercermin melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk roti yang telah menjadi bagian kami. Dan sekarang ya Bapa, kami mengangkat cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian Haleluya 12 kali. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Engkau Allah, Engkau yang demikian mengasihi kami. Tak pernah berhenti kasih setiamu, tak pernah habis kebaikanmu dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, sadarkan setiap di antara kami bahwa pengorbananmu tetap sempurna bagi kami, supaya kami boleh berjuang di dalam hidup ini. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati kami setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu satu persatu dengan segala keberadaan kami saat ini, di tengah segala kegoncangan dunia yang terjadi, tapi kami percaya Kau tetap di sana dan Kau tetap mengasihi kami, menyertai kami, membimbing kami di dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami telah beribadah Tuhan sekalipun secara online, tapi kami selalu percaya Tuhan Yesus. Sekalipun kami melalui media online, kami percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi hidup kami.
Mari Tuhan berkati setiap firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarkan setiap firman yang telah dibagikan menjadi rema dalam hidup kami. Engkau berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah. Biarkan Tuhan melalui setiap ibadah ini Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami bisa bersama-sama kembali lagi Tuhan berkumpul untuk kembali memuji nama Tuhan minggu-minggu berikutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.